Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas bisa dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya. Lili Kristiani Sakit Bu. sakit, suratnya udah ada ya. Udah. Adik Masida, Badiro. Susi Apriliani Izin Bu. izin. Ada acara apa sih? Nggak tahu Bu. Ibu sedikit mereview pada pertemuan kemarin. Ada yang tahu pertemuan kemarin itu materi tentang apa? Materinya kisah keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, baik. Nah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memiliki sifat yang sangat menonjol. Nah, itu sifatnya itu apa saja? Ada yang tahu? Ada Bu. Ya. Al-Faruq Bu, Ya. pemberani. Terus tegas. Ya, terus orang yang memiliki kecerdasan. Ya. Terus yang terakhir rela berkorban Bu. ya, baik. Oke. Berarti udah paham semua ya pada materi yang kemarin. Ya. Oke. Selanjutnya materi yang sekarang yaitu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah. Nah, ada yang tahu sejarah atau Sayyidah Aisyah itu putri dari siapa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ini merupakan putri dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwamir. Nah, beliau itu sangat dekat dengan ayahnya. Nah, di sini juga ada sifat-sifat yang sangat menonjol pada Sayyidah Aisyah tersebut. Nah, sifat yang menonjol itu ada 3. Yang pertama, cerdas, cantik, suci, dan taat beribadah. Yang ketiga yaitu sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Sayyidah Aisyah itu lahir di kota Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidah Aisyah ini lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau itu dilahirkan dalam keadaan Islam karena orang tuanya itu sudah beragama Islam. Nah, beliau itu dikenal sebagai Ummul Mukminin, yaitu orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjuluki beliau sebagai Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan. Maksudnya itu kulitnya putih dan pipinya itu kemerah-merahan, yang menandakan bahwa Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah tersebut itu merupakan sosok wanita yang sangat cantik. Kemudian sejarah menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah itu telah wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan, hari Senin malam Selasa, dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Makam Baqi ini adalah makam para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang alim pada umumnya yang letak di sekitarnya Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Poin yang kedua yaitu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang sangat cerdas. Ada yang tahu kecerdasan beliau itu apa saja? Belum tahu Bu.
Jadi Sayyidah Aisyah ini adalah teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar, dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beliau. Maka beliau adalah tempat bertanya sekaligus rujukan pada sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis. Karena beliaulah itu sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam yaitu Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga paham dalam ilmu agama dengan sangat baik, dan pandangannya itu tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang halal dan haram itu merupakan ilmu fikih, syair, dan kesehatan juga beliau yang memiliki. Sejak kecil, rasa ingin tahunya beliau itu sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu agama dan ilmu lainnya. Di kota Madinah, Sayyidah mendirikan madrasah dan madrasah atau majelis keilmuan sebagai pengajar. Nah, dari madrasah inilah banyak ulama yang terkemuka. Beliau juga salah satu wanita yang paling cerdas di zamannya dan patut diteladani pada saat ini ataupun sekarang. Pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang suci dan taat dalam beribadah. Pernah ada suatu terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah SAW dan mempertanyakan tentang kesucian istri Rasulullah. Hal ini sangat menyakitkan bahwa ke Rasulullah dan istrinya. Beliau hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Setiap malam beliau menangis, berdoa bersama ayah dan ibunya hingga beliau jatuh sakit. Lalu pikiran beliau tertuju pada Siti Maryam binti Amran sebagai sosok wanita yang menjaga kesucian dan kehormatannya diri sendiri serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas dari fitnah. Poin selanjutnya yaitu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah SAW itu menikah dengan Sayyidah Aisyah di kota Makkah setelah semua umat muslim itu bergembira atas kemenangan perang Badar. Pernikahan dilaksanakan, ada yang tahu pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Selama hidup bersama suami, beliau semakin merasakan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan beliau. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap Sayyidah Aisyah itu dilatar belakangi karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap ayahandanya Aisyah tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahanda Aisyah itu sebagai sahabat terdekat dari Rasulullah SAW yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan umat muslim. Nah, kemudian selanjutnya cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Ada yang tahu nggak apa sih cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Belum mempelajari ya? Belum belajar. Baru sedikit, Bu. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini dan Sayyidah Aisyah adalah sosok seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama dekat dengan Rasulullah. Maka perlu kita menentukan cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi seperti perang kayak gitu sih, perang Badar kayak gitu, perang Kahunda kayak gitu. Kemudian yang
Yang kedua yaitu membiasakan diri menjadi diri sendiri yang sangat jujur, amanah, dan tanggung jawab. Jadi kalau di sini kan sangat jujur, amanah, dan tanggung jawab. Jadi kalau kita disuruh-suruh itu harus jujur, harus amanah, harus tanggung jawab. Mau beli ini, harusnya beli ini, kayak gitu kan. Kemudian berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Jadi kita itu harus mengasah ilmu agama kita agar kita itu bisa membuka mata hati dan mata batin kita. Oke, selanjutnya poin selanjutnya yaitu hikmah meneladani sahabat Umar dan Aisyah. Hikmah di sini ada 3. Yang pertama, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah pengetahuan kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu yang membawa motivasi dan inspirasi bagi kita. Selanjutnya poin terakhir yaitu perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Di sini ada 5. Yang pertama, tenang dalam pikiran dan bersifat tegas dalam bertindak, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah berpikir jenuh. Kemudian sederhana, memenuhi kebutuhan hidup, rela berkorban untuk kepentingan umat, dan mencintai keluarga dan orang-orang soleh di sekitarnya. Oke, sampai sini ada yang paham? Paham, Bu. Paham. Kemudian untuk penugasan itu membuat kelompok ya. Iya. Satu kelompok bisa 5 anak atau 3 anak. Nah, di sini pembuatan kelompok itu cari cuplikan kisah tentang sahabat Umar bin Khattab sebagai seorang pejabat atau pemimpin dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu simpulkan keteladanan apa yang bisa diambil dari isi cerita tersebut. Kemudian bandingkan dengan fenomena kehidupan para pemimpin yang ada pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya pajang hasil pencarianmu bersama kelompokmu di atas meja atau ditempel di tembok. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nanti berarti dikumpulkan minggu depan ya? Ya. Oke, pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya hidup itu perlu sabar, sederhana, amanah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah dan sahabat Umar bin Khattab. Oke, sampai di sini nggak ada yang ingin ditanyakan? Nggak, oke. Oke, terima kasih. Sebelum kita berdoa, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.